Mana tadi? Ya. Untung mereka nggak tahu. Kalau tahu motong orang lagi baca hadis nggak boleh. Ya, motong orang lagi baca kisah Nabi yang sahih tidak boleh. Tapi karena beliau-beliau di belakang nggak denger ya, apa boleh buat. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak nyapa anaknya karena motong kalam ayahandanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hati-hati ya. Kecuali hadis palsu boleh kita potong. Lalu Nabi ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau? Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab, Qulu, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu satu riwayat. Riwayat kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Ada tambahan di riwayat yang lain, wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Sampaikan salawat dan salam kepada sang Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istrinya dan zurriyatnya. Maka baqa'u zurriyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min mu'jizatihi. Jadi adanya zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanda mukjizatnya bekerja. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib lah gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Kenapa ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Limuddin ini ternyata polisi, nyamar jadi ustadz, atau ustadz nyamar jadi polisi, ya nggak tahu, tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin, senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua. Dia alam ruh, itu ada ilmunya, mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Saya nggak bahas itu deh ya, biar penasaran ente ya. Ya. Nggak ada saya milih lahir jadi orang Indonesia, ada yang milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei? Wah ente nggak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi. Ente nggak pernah tinggal lama di Saudi makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa nggak buat maulid di Saudi, Habib? Bisa nggak ngerok kayak gitu? Kayak ente barusan? Nggak bisa. Bisa nggak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Ya bisa. Hanya Indonesia negeri kritik, negeri paling pedes kalau lo ngomong ya. Cuma Indo bersyukur nggak tuh? Coba kalau di Saudi ente kumpul aja 10 orang baca ya Nabi salam alaika, askar datang dibubarin. Saya punya sahabat orang Banjar di Mekah, diculiklah kita musim haji, mau bikin maulid lah, bikin maulid bulan haji, ya nggak apa-apa katanya, kita maulid setiap minggu. Datanglah saya, masya Allah, itu kita naik perumahannya, kompleknya itu naik gunung, waduh capek pegelnya bukan main. Habis itu masuk rumah, itu lantai 3 dikunci semua, jadi nggak kedengeran keluar. Katanya kalau kedengeran bisa dibubarin. Sama tetangga kita juga begitu. Yang ente bilang pertama tadi itu sama. Sohib kita tamatan Hadramaut tidak punya tauliyah,
Itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliah nggak, Bib? Pakai izin nggak bikin maulid, Bib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur tuh kayak gimana ya, Bib ya? Ya, bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama, bebas bikin maulid. Oh, ini kalau di luar negeri Pak, ini bisa dibubarin nih. Udah pakai jalan separuh Pak ya? Bener, separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita. Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia. Ente cari bumi lain ya, cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya ente nggak bakal ketemu, 70.000 tahun juga nggak ketemu. Serius Pak, inilah negeri paling santuy ya, negeri paling rileks. Gimana, bersyukur nggak? Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Nggak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuk. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik, walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah, walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis. Allah nggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras. Auzubillah summa. Salah ente tadi ngerok soalnya, jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita nggak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe Bu suaranya di belakang? Belum. Aduh, Pak Haji. Pak Haji lagi berusaha, tenang ya. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid, maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qassas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Maka saya ambillah kisah ini dari Al-Jami' As-Sahih atau karya Imam Tirmizi yang disebut Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid daripada Imam pengarang Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kata beliau, semua yang ada di kitabku ini boleh diamalkan kecuali 2 hadis. Saya cek hadisnya nggak termasuk yang 2 itu. Mau dengar? Biar ini jadi panduan kenapa kita bikin maulid, kenapa kita harus ngomong kajian-kajian kemakrifatan, makrifat kenabian. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Suatu kali Nabi SAW kharaja, Nabi keluar dari kamarnya, hujuratnya. Dan orang-orang nggak tahu, para sahabat nggak tahu Nabi sudah ada di luar masjid. Dan mereka sedang yajtami'un, mereka sedang ngumpul-ngumpul muzakarah. Ini sahabat-sahabat kalau ngumpul nggak ngomongin nasab. Ya, sahabat ngumpul ngomongin lakop-lakop, gelar-gelar kemakrifatan. Makrifat siapa yang dibahas? Makrifat para nabi. Di dalam ilmu kemakrifatan itu ada gelar para nabi, gelar para aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Rifai, itu gelar-gelarnya sampai 100-an. Al-Qutub Rabbani, Ghausul Azam, Shawahibuz Zaman, itu istilah-istilah semua. Duduk-duduklah para sahabat. Apa kata mereka? Satu orang ngomong begini, tahukah kalian Nabi terdahulu bernama Ibrahim, Allah kasih gelar dia Khalila. Apa arti Khalil?
teman intim, teman ngobrol, teman akrab, teman spesial. Itu artinya khalil, teman yang sangat dicinta. Satu lagi nyeletuk, itu mah kurang. Nabi Musa gelarnya Najiyullah. Apa arti Najiyullah? Nama lain dari Kalimullah, orang yang diajak bicara-bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi nyeletuk, itu masih kurang. Ada yang lebih keren, Nabi Isa gelarnya 2, Kalimatullah, Ruhullah. Kalimatullah, kalam Allah, firman Tuhan. Kalau kata orang sebelah, tahu orang sebelah nggak? Firman Tuhan, puji Tuhan. Itu dia itu ya. Berarti kita sama dia masih saudara sebenarnya. Ya. Cuma mereka nggak percaya sama Nabi kita aja, kita percaya sama yang mereka anggap titisan Tuhan. Tiba-tiba ada satu kelompok lagi mengatakan, kalian ketinggalan Nabi pertama yang di surga, Nabi Allah Adam. Tapi nggak disebutkan di situ gelarnya. Nabi mendengar begitu nggak tahan, langsung boleh masuk. Coba perhatikan, nih sahabat diskusi. Yang didiskusikan apa? Gelar-gelar para nabi di sisi Allah. Jadi nama Nabi Musa itu di bumi. Kalau dia berkalam kepada Allah, nama yang dipakai Najiyullah, Kalimullah. Allah sapa Nabi Musa dengan namanya dan gelarnya. Coba mohon maaf, biar gampang saya kenalnya Pak Haji doang nih. Pak Haji Limudin kalau di kantor sebutannya apa? Pak Ustaz, Pak Ali, Pak Haji. Ya, kalau di kantor polisi Ustaz juga dia. Ustadznya orang-orang stres deh. Biasanya ustadz orang stres itu kalau nggak ustadz, stres juga. Maka dia mesti jadi ustadz. Untung temannya habaib. Alhamdulillah. Semoga beliau berteman ke habaib bukan modus ya. Bukti nggak modus, bagi-bagi hadiah umroh. Ya, semoga ada yang dapat. Nggak mesti dapat dari beliau, ya. Siapa tahu dapat hadiah dari langit. Amin ya Rabbal. Masuklah Sayyidina Muhammad SAW ke masjid. Sampai dalam masjid, beliau kemudian duduk bersama mereka dan tidak menyalahkan satupun. Nah, ini adab guru. Guru kalau bimbing murid jangan dipatahin di tengah jalan. Apa kata beliau? Betul, kamu betul. Nabi Ibrahim, kakekku, itu Khalilullah. Nabi Musa, Najiyullah. Begitu lafaz hadisnya. Nabi Musa, kalimatullah wa ruhuhu. Tapi beliau bilang, amma ana, adapun saya. Kalian tahukah gelarku? Ini seorang nabi cemburu. Nabi yang lain kok dibicarakan, beliau tidak dikasih bahas. Disinilah seorang guru kadang-kadang perlu buka rahasia dia sedikit.